Sobat Sehat Bethesda, selamat datang di Bethesda Talk Show. Perkenalkan, saya Ana Puspita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan menjelang libur lebaran, yaitu tentang tips mudik dengan aman. Nah, lebaran itu menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Sobat Bethesda, dan pastinya setelah ini akan melakukan mudik. Nah, untuk itu kami sudah menghadirkan seorang narasumber spesial hari ini yang akan memberikan tips kesehatan seputar mudik. Nah, beliau adalah Dr. Edi Gunawan, salah satu dokter di Rumah Sakit Bethesda. Selamat datang, Dok. Terima kasih, Mbak Puspita. Kabar Dok? baik. Nah, Dok, kita mau ngobrol-ngobrol terkait mudik nih, Dok, yang sebentar Boleh. lagi pasti akan mulai rame nih, Dok. Nah, Dok, mudik itu kan identik sama perjalanan panjang ya, Dok ya. Nah, baik bisa menggunakan kendaraan pribadi, mau pakai transportasi umum. Nah, apa aja sih, Dok, yang perlu diperhatikan agar perjalanan mudik kita itu tetap aman, nyaman, dan sehat? Ya, terima kasih Mbak Puspita. Memang benar mudik bisa menjadi tantangan tersendiri nih bagi kesehatan kita. Apalagi perjalanan mudik ini dilakukan tidak dalam waktu yang sebentar ya. Waktunya lama, kemudian jaraknya jauh, sehingga banyak sekali yang perlu kita perhatikan seperti menjaga kondisi tubuh agar tetap fit, kemudian menjaga kondisi fisik supaya tetap prima, kemudian dan tidak kalah penting ini menjaga kebersihan kita sendiri. Oh, Gitu. berarti ada beberapa hal ya, Dok, sebenarnya Betul yang harus sekali. dipersiapkan. Oke, Dok, kalau untuk terkait fisik, kesehatan tubuh, kira-kira tipsnya apa nih, Dok, yang perlu dipersiapkan? Ya, tips pertama yaitu persiapan fisik sebelum mudik. Yang bisa kita lakukan apa sih sebelum kita berangkat? Yang pasti harus istirahat cukup. Oke. Ya, idealnya tidur juga harus cukup. Ya, berapa lama? Kurang lebih 6-8 jam menyesuaikan usia biasanya Mbak Puspita. Semakin usia tua begitu, waktu tidurnya biasanya cenderung lebih sebentar. Oh, malah lebih sebentar. Betul, Ya. semakin muda butuh waktu tidur yang lebih panjang, kurang lebihnya 8 jam itu. Dan juga pastikan nih selain istirahat cukup, jangan sampai kita dalam kondisi sakit memaksakan diri untuk tetap melakukan perjalanan mudik. Karena tentunya itu akan mengganggu kondisi selama kita berkendara. Oh, berarti harus benar-benar dipastikan kalau kondisi badan kita tuh fit banget ya, Dok, Betul ya? sekali. Terus kalau sakit bagaimana? Nah, Ya itu, tentunya harus berobat, ya. Coba dulu ya. Betul sekali. Oke, nah itu Sobat Bethesda, jadi harus dipersiapkan kondisi badannya tuh fit. Nah, Dok, kalau untuk proses persiapan fisiknya biar perjalanan lancar dan nyaman tuh apa aja, Dok, yang bisa dilakukan, Dok? Ya, betul sekali. Ini juga tak kalah penting ya persiapan fisik, yaitu berupa melakukan pemanasan-pemanasan ringan atau peregangan otot sebelum kita berangkat berkendara untuk perjalanan yang sangat jauh, begitu ya. Karena apa? Karena ketika perjalanan jauh itu kita duduk lama Ya. dalam kondisi yang sama, waktunya juga lama sekali dengan stres mental, stres fisik, sehingga menimbulkan kekakuan otot. Nah, supaya otot kita tidak kaku selama berkendara, sebelum berangkat kita harus melakukan peregangan-peregangan ya. Stretching gitu ya? Stretching ringan supaya nggak tegang nantinya. Tuh. Nah, itu Sobat Bethesda. Jadi sebelum berangkat kita harus stretching dulu. Nanti bisa cek-cek YouTube ya untuk bisa lihat gerakan apa aja sih yang kira-kira bisa dilakukan. Nah, Dok, kalau mudik itu kan biasanya ada juga yang pakai kendaraan pribadi gitu ya, Dok ya. Nah, kalau yang pakai kendaraan pribadi, kira-kira tips untuk bisa mudik dengan aman kira-kira apa nih, Dok? Ya, bagi yang menggunakan kendaraan pribadi tentunya tak kalah penting selain kesehatan tubuh kita, yaitu kesehatan kendaraan kita. Pastikan rem kita aman. Kemudian cek oli ya. Olinya sudah waktunya ganti atau tidak. Kemudian ban itu juga tak kalah penting ya. Karena jangan sampai ban yang sudah aus begitu terus dikasih minum. Oh iya, ban yang aus diganti, bukan dikasih minum begitu. Ya, kemudian penting sekali ini selain kesehatan kendaraan yaitu waktu kita istirahat. Ya, idealnya tiap 2-3 jam berkendara kita harus melakukan istirahat.
Kemudian bisa dengan tadi minum ya, buang air kecil begitu. Barangkali bisa ngobrol-ngobrol dengan keluarga atau lagi bisa dok? stretching lagi bisa, ngobrol dengan sesama pemudik itu bisa sampai lupa mudik. Iya dok. Nanti istirahatnya nggak jadi 2 sampai 3 jam. Lebih. Ya gitu Pak Puspita. Oke. Nah, berarti itu juga penting ya dok untuk bisa istirahat dulu 2 sampai 3 jam biar tubuhnya nggak lelah gitu ya dok. Tiap 2 sampai 3 jam berkendara bisa melakukan istirahat. Nanti rentang waktunya itu menyesuaikan. Bebas 10 menit, 15 menit masih Jadi kita ideal. berkendara 3 jam gitu terus berhenti Istirahat, dulu. betul sekali. Nah, itu sobat Bethesda. Jadi besok kalau pas mudik 2 sampai 3 jam jangan lupa untuk berhenti dulu, istirahat, stretching, bisa ngobrol-ngobrol dan nantinya bisa lanjut lagi dengan kondisi yang lebih baik. Nah, nih dok, kalau perjalanan panjang nih dok ya, sobat Bethesda yang mau mudik ini kan pasti untuk makan mengandalkan makanan yang tersedia di sepanjang jalan mudik itu dok. Nah, Betul kira-kira sekali. nih dok supaya kita kondisinya tetap sehat, tetap fit, apa sih tipsnya untuk memilih makanan sehat di sepanjang perjalanan itu dok? Ya, pertanyaan yang baik. Tentunya siapapun yang berkendara jauh, ya saya, Mbak Puspita, kalau perjalanan jauh yang dibawa apa? Makanan, snack begitu ya. Benar, cemilan dok. Betul sekali. Nah, kemudian apa nih makanan yang harus dipilih? Yang penting satu higienis ya. Kedua, makanan itu sehat dan bergizi. Nah, dan juga ketiga, makanan ini tidak terlalu berat. Ya, contohnya apa? Jangan sampai kita pergi jauh di mobil konsepnya makan nasi gudeg. Oh, saya kira tumpeng dong. Apa? Jangan. Nah, kemudian yang kita bawa makanan apa sih baiknya? Tentunya yang pertama buah. Oh, buah. Buah. Apa aja boleh dok? Apa saja, kita tahu semua buah memiliki fungsi dan manfaat yang baik untuk tubuh kita, sehingga buah ini menjadi alternatif utama. Ya, ketika kita sedang ngantuk, ketika kita sedang lapar, kita bisa ngemil buah. Tentunya akan membuat kita lebih segar ya. Kedua, bisa snack-snack ringan yang tentunya kita tahu produk ini baik ya, kemudian higienis ya. Kemudian tidak tinggi tepung, tidak tinggi gula. Kenapa kalau makan makanan tinggi gula atau tinggi tepung tidak baik untuk perjalanan jauh? Karena ketika kita makan atau ngemil ya, makan makanan yang tinggi karbohidrat itu di dalam tubuh kita akan dicerna menjadi gula. Nah, tubuh kita memiliki kompensasi mengeluarkan insulin untuk menurunkan gula tersebut. Terus Ya. efeknya apa nih dok? Nah, ketika gula darah kita tinggi, insulin kita dikeluarkan untuk menurunkan gula, efeknya apa? Metabolisme kita fokus di mengubah gula tersebut menjadi cadangan gula. Sehingga tubuh kita cenderung ngantuk, ini lemes. Ya, Jadi begitu. ngantuk karena bisa kebanyakan gula ini Betul ya, dok, ya? sekali. Maka dari itu hindari cemilan-cemilan, snack atau makanan tinggi karbohidrat dan gula supaya kita tidak lemes dalam berkendara, begitu. Kalau saya tuh suka gorengan itu dok, berarti nggak boleh ya dok? Kalau gorengan saya tidak menyarankan ya untuk makanan-makanan tinggi lemak, tinggi tepung juga. Gorengan itu kan pasti lebih banyak tepungnya daripada gizinya. Apalagi bawaan gitu dok, isinya tepung doang gitu. Ya, hati-hati jangan sebut merek. Oke, berarti itu ya sobat Bethesda, ada banyak pilihan makanan mungkin yang lebih tepat untuk dibawa saat kita mudik. Betul sekali. Nih dok, tadi kita udah membahas tentang kesehatan fisik, kemudian kesehatan kendaraan pun sampai kita bahas tadi ya, kita singgung. Nah dok, sekarang kita mau beralih ke poin yang juga penting nih zaman sekarang. Nah, ada namanya kesehatan mental dok. Tadi kayaknya di awal juga udah disinggung ya sama dokter Edi ya. Kalau kesehatan mental juga harus dijaga. Nah, kira-kira kesehatan mental yang seperti apa yang harus dijaga? Terus gimana sih dok tipsnya buat jaga kesehatan mental ini? Nah, sekarang kalau Mbak Puspita nyetir jauh, Ya. jauh sekali ya jaraknya ya, antara Jogja ke Jakarta gitu contoh. Kemudian kondisinya macet. Yang dirasakan Mbak Puspita apa? Emosi nomor 1 dok. Karena apa? Udah capek, nggak jalan-jalan, Iya, pengen cepat sampai. Artinya buru-buru. Benar. Nah, berarti konsep ketika awal mau berkendara ini harus jelas dulu. Kan mau apa? Mudik. Mudik. Sudah tahu mudik itu konsekuensinya perjalanannya bakalan panjang dan capek. Sehingga tidak boleh buru-buru. Jadi harus santai, betul gitu ya? sekali, harus betul-betul santai dan tidak mengejar waktu. Oh, Ya. kalau
keburu pengen ketemu keluarga gini dok, pengennya kan cepet-cepet ya. Berarti harus membuat estimasi waktu yang tepat begitu. Supaya Pengen waktunya ketemu lebih panjang gitu betul ya. sekali. Jogja Jakarta saya pengen ketemu keluarga di jam berapa ya kira-kira? Berarti saya harus berangkat jam berapa? Nanti harus berhitung gitu. Ya. Kemudian yang kedua harus mengatur emosi. Ya, tentunya dalam kondisi mudik akan ramah dengan yang namanya macet, ya, klakson, kemudian perjalanan yang membosankan, begitu, sehingga emosi harus betul-betul diatur, ya. Dengan apa? Dengan komunikasi. Loh kok bisa? Tentunya dalam kendaraan kita nggak cuman kita, gitu ya. Itu buat yang bareng-bareng keluarga gitu, tentunya komunikasi menjadi poin yang penting ya. Ketika komunikasinya buruk di dalam satu kendaraan itu akan mempengaruhi mood semua isi kendaraan begitu, sehingga itu bisa mempengaruhi ketegangan, stres yang tadinya berjalan santai, nyetirnya masih kalem begitu, karena ada omongan nggak enak, nyetirnya menjadi ugal-ugalan dan risiko betul menjadi risiko kecelakaan. Nah dok, ini sangat berguna sekali nih dok untuk menjaga kesehatan mental kita ya. Nah dok, terakhir nih, karena kalau kita dalam perjalanan kan ada juga mungkin pas siang hari kondisinya panas, mungkin juga hujan gitu. Nah kalau dalam kondisi panas nih dok, biasanya pas siang-siang di perjalanan panas itu otomatis juga kita pasti harus ada hal yang diperhatikan juga, tipsnya menjaga supaya kondisi badan juga tetap oke, mentalnya juga tetap oke. Nah kira-kira apa nih dok yang harus dilakukan? Iya, memang sangat penting sekali untuk menjaga tubuh kita, terutama suhu tubuh kita, supaya kita nggak ikut panas gitu ya. Nah, kira-kira jaga suhunya. Yang panas gimana? Mesin aja Mbak, kita nggak boleh ikut panas. Ya, iya. Harus adem gitu ya. Mesin kendaraan aja ada radiator gitu ya, coolant pendingin. Kita juga harus punya sistem pendingin. Nah, itu dengan apa? Kita bisa mengantisipasi yang pertama dengan pakaian. Pilih pakaian yang adem, menyerap keringat. Harus nyaman ya. Betul sekali. Outfit itu ternyata harus diperhatikan. Satu, pakaian. Yang kedua, lindungi tubuh kita dari paparan sinar matahari langsung. Yaitu bisa dengan apa? Topi begitu. Kemudian bisa dengan kacamata hitam. Tapi hati-hati jangan terlalu hitam nanti. Takutnya nggak kelihatan. Apalagi malam hari ya. Kemudian yang terakhir ini tabir surya. Wih, tabir surya. Betul sekali. Jadi lotion untuk melindungi kita dari UV atau radiasi matahari. Berarti ya. Tidak harus cewek doang nih dok? Tidak harus cewek, cowok, cewek, siapapun, tua, muda harus pakai karena ini baik sekali untuk melindungi kita dari paparan radiasi atau pengaruh-pengaruh buruk dari radiasi matahari. Ya, jadi penting sekali menggunakan tabir surya. Wah, jadinya keren banget ya ini ya, mudiknya udah pakai kacamata, Iya. topi, Mudik surya. with style. Banyak sekali ya dok sebenarnya tips-tips yang bermanfaat untuk kita persiapan nanti mudik itu seperti apa. Nah, terima kasih banyak dokter hari ini sudah mau meluangkan waktunya. Dokter bisa sharingkan kepada kita apa aja sih tips mudik dengan aman. Nah, tujuannya ya supaya Sobat Bethesda yang besok mau mudik itu bisa mudik dengan sehat, aman, nyaman, dan tentu saja nantinya selamat gitu. Dengan senang hati Mbak Puspita, saya boleh diundang di acara Bethesda Talk Show ini. Tentunya saya juga senang bisa memberikan edukasi ke teman-teman atau Sobat Bethesda sekalian atau tips untuk menghadapi mudik Lebaran besok ya. Semoga perjalanan Sobat Bethesda besok kemanapun yang dituju boleh selamat dan juga tetap sehat, lancar semuanya ya. Sekali lagi terima kasih ya Dr. Edi untuk sharingnya, dan terima kasih juga buat Sobat Bethesda, pendengar setia Bethesda Talk Show yang sudah mendengarkan topik kita pada hari ini terkait dengan tips mudik yang aman. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, keselamatan, dan persiapan mudiknya harus maksimal nih. Saya Anna Puspita mengucapkan terima kasih pada Sobat Bethesda yang sudah mendengarkan Bethesda Talk Show hari ini. Sampai jumpa di Bethesda Talk Show selanjutnya.